Halo good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di Naluri Hati yang lagi-lagi akan membahas alur cerita sinetron Naluri Hati, yang dimana episode kali ini akan lebih menantang adrenalin lagi dan akan banyak rahasia-rahasia yang terbongkar soal kejahatan si Rina, soal masa lalu Naila, dan juga soal siapa sebetulnya ibu kandung Naila selama ini. Baik guys, dan juga di sini ada si Gilang yang sudah mulai mengetahui bahwasanya Rina adalah ibu kandungnya sendiri. Lantas bagaimana reaksi Gilang kira-kira ya guys mendengar Rina selama ini menyembunyikan sesuatu hal besar dalam sejarah hidup si Gilang, namun baru kali ini diberitahukan oleh Rina kepada dirinya. Apakah Gilang akan kecewa atau justru Gilang akan menerimanya? Tapi ya watak-watak aneh seperti Gilang dan Rina ini kadang di depan baik dan di belakang malah menusuk guys. Ya saya mau absen dulu nih kalian para penggemar sinetron Naluri Hati dari mana saja. Silahkan nuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar agar supaya kita selaku fans dan juga penggemar sinetron Naluri Hati dapat saling bersilaturahmi satu sama lain di sini. Serta ini juga akan menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk sinetron ini dengan episodenya yang lebih panjang lagi dan senantiasa menghibur kita di rumah. Serta di akhir video seperti biasa Mimin akan mengadakan salam-salam untuk bagi para penggemar channel ini yang sering aktif berkomentar. Namun sebelum lanjut nonton video dan ulasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia yang sedang kalian gandrungi saat ini. Dan mari kita masuk ke pembahasan scene-nya. Scene dimulai dimana ketika ada si Rina yang sudah berada di rumahnya Zain dan juga Naila. Di sini Rina memang sengaja mendatangi Zain dan Naila untuk menceritakan sesuatu yang sangat sakral sekali sepanjang sejarah kehidupan Naila. Mereka pun sangat kepo sekali guys dengan berita apa sebetulnya yang dibawa oleh si Rina ini ya. Nah ternyata Rina menyampaikan kepada Zain dan juga Naila bahwasanya dia ingin membahas terkait mimpi Naila yang sering bertemu dengan Mas Haryo. Rina berkata dia mulai curiga bahwa Naila ini adalah anak dari Haryo suaminya. Jadi mereka juga tercengang guys melihat bagaimana bisa Pak Haryo itu memiliki anak selain anaknya dari Rina. Nah akhirnya Rina pun menjelaskan bahwa dahulu kala pada zaman Belanda Pak Haryo pernah berselingkuh dengan sekretarisnya di kantor lalu memiliki seorang anak perempuan. Tapi dia tidak tahu anaknya siapa dan emaknya juga entah di mana. Nah sampai saat ini Rina masih belum bertemu dengan kedua orang tersebut. Jadi Rina menyangka bahwa Naila ini merupakan anak kandungnya Mas Haryo dari sekretarisnya dulu. Singkat ceritanya, dia ingin menyampaikan bahwa Naila anak haram. Tapi ini juga ada tujuan lain yang lebih efektif lagi bagi Rina dan juga Gilang, yakni mengalihkan pikiran Naila agar supaya Naila tidak secepat mungkin kembali lagi pulih ingatannya. Karena jikalau ingatan Naila kembali pulih, maka kemungkinan buruk akan terjadi kepada Rina dan juga Gilang, terutama soal harta yang diidam-idamkannya selama ini sontak dan otomatis akan jatuh ke tangan Naila dengan begitu saja. Di sini Zain pun berniat untuk mencari tahu lebih banyak lagi soal apa yang diceritakan oleh Rina. Jadi Zain memutuskan hari ini, detik ini mereka akan pergi ke Cianjur menurut petunjuk dari Rina untuk mencari ibu kandung Naila. Nah guys, apakah ini akan berhasil? Mari kita bahas scene yang selanjutnya. Di scene selanjutnya kita bisa melihat ada si Zain yang sudah bercerita kepada Bu Hanum soal apa yang diceritakan oleh Rina tadi.
Zain langsung mengajak Bu Hanum untuk segera mungkin berkemas barang karena mereka akan pulang ke Jakarta hari itu juga. Bu Hanum yang mendengar kabar atau berita dadakan tersebut dari Zain langsung saja kaget kenapa dan ada apa. Akhirnya Zain pun menceritakan semuanya dan Bu Hanum mengerti, langsung menyuruh si Cici untuk berkemas. Nah, di sini si Cici langsung melaporkan apa yang dia dengar dari majikannya kepada Agnes. Agnes pun sangat kaget sekali guys, bahwasanya kan setahu si Agnes pernikahan tersebut pun akan diadakan di Jakarta. Jadi ketika dia mendengar kabar Zain dan Naila akan ke Jakarta hari ini secara dadakan, Agnes menyangka bahwa pernikahan Naila dan juga Zain akan diadakan di Jakarta secara dadak-dadakan. Nah, itulah juga yang membuat Agnes mati kutu dan mati langkah. Tapi sepertinya dia juga akan pergi kembali ke Jakarta untuk mengejar mereka. Entah upaya apa lagi kira-kira yang akan bisa diusahakan oleh Agnes. Namun sepertinya Agnes di sini juga laporan kepada Gilang. Nah, jawaban Gilang di sini pun cukup singkat guys. Saya sudah tahu terlebih dulu soal Zain dan Naila yang mau ke Jakarta. Jadi sekarang ini kematian Naila sudah bukan urusan saya lagi. Saya sudah tidak berusaha lagi untuk membunuh Naila. Jadi pernikahan Zain dan Naila itu sudah bukan urusan saya lagi. Nah, di sini si Agnes merasa sangat kecewa sekali karena selama ini dia ditipu oleh si Gilang ternyata, dan dia hanya dimanfaatkan saja. Di scene adegan lain dimana kita bisa melihat ada keluarganya Zain yang sudah sampai di Jakarta bersama Naila. Dan ada si satpam yang rambutnya keriting ini guys. Baru saja keluarganya Zain sampai, dia langsung menyambut dengan hangat. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam rumah dan juga bagi-bagi kamar di sini guys. Dan di sini tempat penjuru mata angin yang lain ada si Sandi nih guys, yang pamitan kepada orang yang pemilik toko emas. Diketahui memang si Sandi masih punya kreditan berlian kepada dirinya bekas dirinya memberikan Naila. Sandi pamitan ingin segera mungkin ke Jakarta untuk menyelesaikan segala sesuatu urusannya, dan dia berjanji akan mengirimkan uang setoran kreditan kepada pemilik toko berlian itu dengan cara ditransfer. Baik, di scene adegan 4 penjuru mata angin lain nih ada si Agnes dan juga keluarganya yang sudah tiba di Jakarta pula. Nah, inilah yang dinamakan pucuk dicinta ulam tiba. Mereka sepertinya tapi disengaja banget ya guys balik ke Jakarta hanya untuk memantau dan memonitor seluruh kehidupannya Naila dan juga Zain. Kurang kerjaan banget ya, kayak nggak ada laki-laki lain aja nih si Agnes. Baik guys, sampai di sini kalian paham kan alur ceritanya seperti apa, dan mudah-mudahan saja sebentar lagi kejahatan demi kejahatan akan terbongkar di sinetron ini. Sampai di sini dulu berita dan informasi ulasannya kali ini dari saya. Saya mau sapa dulu nih para penggemar sinetron Naluri Hati yang dari Trenggalek, yang dari Bekasi dan dari Bogor, dari Bandung, dari Tangerang, dari Cilegon, dari Kuwait, Uni Emirat Arab, dari Taiwan, Hong Kong, dan juga Timur Leste. Baik, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.